PDIP yakin menang pemilu 2024 meski tak bisa lagi jual Jokowi. Lucu banget nih Republik Indonesia nih sekarang. Gimana ya? Kalau banyak yang mau jadi presiden silakan. Itu adalah hakmu. Tetapi ingat, kamu hidup di sebuah negara yang nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sabar aja lah, ntar juga datang 2024 kita tanding lagi. Lain ya. Apa? Coba bayangkan sampai satu mikirnya udah pada jadi apa ini orang Indonesia, ya udah lupa namanya sejarah. Ketika banyak yang meragukan dan Ibu Mega ternyata mengambil sebuah keputusan yang sangat genuine mengangkat Bapak Jokowi, ya kader PD Perjuangan yang berproses dari bawah, dari wali kota, gubernur, dan kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, karakter kepemimpinan dari bawah inilah yang terus didorong, pemimpin yang memahami hakikat dan kehendak dari rakyat. Kalau nggak keluarkan kriteria kan kita juga nggak tahu. Kan gitu loh. Kalau kriteria yang dibuat oleh para pakar kan kita juga nggak ngerti. Kan gitu loh. Apa yang pakar lebih hebat? Mohon maaf lah, saya bukan mau nyombong ini ketua umum. Kalau di dunia politik kita paham lah bagaimana itu ketua umum ini track recordnya. Yeah. Hidup di istana, keluar di istana, terlunta-lunta, kembali lagi di istana, dan seterusnya toh. Media yang menginformasikan tapi nggak semuanya kebuka, karena seperti yang sebelumnya kita menolak lupa dong dengan track recordnya PDIP. Nih, jas merah track recordnya, catatan-catatan korupsinya. Tapi mengapa kok bisa? Ya itu tadi, karena sampai saat ini berita mengenai tindak tanduk PDIP yang negatif, maaf nih kadernya, oknumnya, korupsilah, dan korupsilah itu nggak terlalu banyak terekspos. Nah, ini sebetulnya kekonyolannya tuh. Ya kan dengan mudah orang buka jejak digital itu dari era periode pertama itu yang ditangkap tangan itu PDIP melulu. Kita ketahui bahwa dari data KPK dan juga ICW menyebut bahwa sebaliknya gitu, PDIP itu termasuk partai yang kadernya banyak tertangkap KPK ya. Dan kita tahu Harun Masiku yang sudah 500 hari lebih masih buron dan entah kemana, dan juga perlu diingat ya, korupsi besar bansos yang menurut Novel Baswedan nilainya sampai 100 triliun lebih, itu aktor utamanya kader PDIP yang Juliari Peter Batubara yang waktu itu menduduki jabatan sebagai wakil bendahara umum. Bayangkan, apa ini yang disebut dengan pro pemberantasan korupsi. Kalau Ibu Mega misalnya menerima Ganjar kemarin dan menganggap bahwa ya udah gak ada soal, baik-baik aja, itu yang malu justru Puan Maharani kan, karena Puan mengucapkan sesuatu yang sebetulnya tidak etis gitu, menyindir soal media sosial. Jadi ini kemudian jadi rumit di dalam rumah tangga PDIP sendiri tuh. Kan nanti Ibu Mega juga mesti turun tangan akhirnya, jadi makin variabelnya makin banyak. Sementara pollster ini, surveyor menganggap manuver Ganjar juga canggih karena dia langsung datang ke kandangnya sendiri tuh di tempat Ibu Mega tuh. Jadi para pengamat akhirnya menganggap bahwa sebetulnya ini mungkin ya ada orang anggap ini cuma upaya untuk ambil momen supaya PDIP suaranya naik lagi, karena itu mesti ada semacam kekacauan kecil yang dibuat. Jadi direkayasa misalnya. Tapi ini nggak mungkin rekayasa, karena buat PDIP ini soal to be or not to be itu, puan or not puan, kira-kira begitu. PDIP yakin menang pemilu 2024 meski tak bisa lagi jual Jokowi. Ketua Dewan Pemimpin Pusat Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pakul menyatakan optimis partainya bisa memenangkan pemilu 3 kali secara berturut-turut di pemilu 2024. Dia yakin PDIP bisa hat-trick meski tidak ada lagi figur Joko Widodo atau Jokowi yang bisa dijual partai di pemilu mendatang. Bambang menyebut faktor Jokowi tentu mempengaruhi suara PDIP dalam 2 pemilu sebelumnya.
Namun kata dia, PDIP tidak pernah bergantung pada figur 1-2 orang saja. Kunci kemenangan partai menurut Bambang tergantung pada konsolidasi organisasi, kotail efek alias efek ekor jas dan figur capres. Dinilai tidak berpengaruh besar terhadap suara partai. Saya kan sudah belajar efek ekor jas itu di Chili dan Brazil sana. Kotail efek itu angkanya 3,5 sampai 6,5 itu kotail efek full loh. Nah dulu Pak Jokowi kotail efeknya untuk PDIP itu 4%. Jadi kecil, ujar Bambang ditemui Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa, 12 Juli 2022. Tapi 2024 memang akan lebih berat karena tidak ada pertahanan yang mendukung kami, ucap dia menambahkan. Bambang menyebut PDIP sudah bergerak cepat mengkonsolidasikan kekuatan partai sejak sekarang. Menurut dia, infrastruktur partai di daerah-daerah ring 1 sudah siap. Kalau bahasa menterengnya infrastruktur tempur kami sudah siap. Daerah prioritas Circle 1 nggak boleh kalah. Medan utama sudah siap, ujar dia. Dalam rapat koordinasi fraksi PDI Perjuangan pada 8 Juli lalu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan seluruh jajaran partai turun ke bawah. Saya ingatkan kembali, turun ke bawah itu yang paling penting, bukan politik elit. Kalau kamu turun ke bawah pasti kamu menang, kita pasti menang, ujar Megawati lewat keterangannya pada Jumat 8 Juli 2022. Tidak ada jalan selain turun ke bawah, selalu temui dan bekerja sama. Mengurus partai dari DPD, DPC, dan PAC sampai ranting. Begitulah kata Megawati kepada para jajaran PDIP.